Ya, jumpa kembali dengan saya, Nur Agustinus. Kita bersama kali ini membahas salah satu topik dalam studi ufologi, yaitu tentang cattle mutilation atau mutilasi ternak. Nah, di sini mutilasi ternak ini sering memang dikaitkan hubungannya dengan fenomena UFO. Apa itu mutilasi ternak ya? Sementara ini sebelumnya mohon maaf jika gambar-gambar atau foto yang ada agak mungkin kurang nyaman untuk dilihat, karena ada banyak sekali foto-foto atau gambar yang berkenaan dengan binatang yang dimutilasi. Nah, apa itu mutilasi ternak ya? Jadi mutilasi ternak juga dikenal sebagai eksisi sapi ya. Eksisi ini adalah pembedahan dengan mengangkat jaringan tubuh ya dengan cara memotong. Dan kematian ternak yang tidak dapat dijelaskan. Biasanya juga tanpa darah dan ada anomali ya, ada kejanggalan-kejanggalan. Dan ini terjadi di seluruh dunia, termasuk pada domba, kuda, kambing, babi, kelinci, kucing, anjing, bison, rusa ya, dilaporkan dimutilasi dengan sayatan serupa tanpa darah. Seringkali telinga, bola mata, daging rahang, lidah, kelenjar getah bening, alat kelamin atau genital, dan rektum diangkat. Sejak laporan pertama tentang mutilasi hewan, terutama di tahun 70-an, walaupun sebelum itu juga pernah terjadi di tahun 60-an, yaitu yang menimpa seekor kuda. Banyak sekali penjelasan yang ditawarkan, ya, misalnya mulai dari pembusukan alami, ya, atau pemangsaan dari hewan-hewan predator, ya, termasuk juga kemungkinan adanya sekte tertentu, ya, yang melakukan pemujaan dengan melakukan pemotongan mutilasi ternak ini, hingga berbagai spekulasi, ya, termasuk adanya predator kriptid seperti chupacabra, dan termasuk di sini adalah makhluk luar angkasa. Nah, untuk pendahuluan ini saya ambil dari sebuah sumber ya yang ditulis dari MUFON, khususnya MUFON dari Oregon ya, yang berjudul Animal Mutilation and UFOs. What's the connection? Ini bisa dilihat di script.com ya. Itu ada juga linknya yang bisa diunduh di sana. Nah, di dalam penjelasannya Kate Rowell itu mencoba untuk menyampaikan apa-apa saja yang penting untuk diketahui dalam hal kasus mutilasi ternak ini. Memang dikatakan oleh Kate bahwa cepat atau lambat seorang peneliti UFO akan sampai pada pembahasan mutilasi hewan atau animal mutilation. Dan hal ini telah menjadi bagian dari literatur UFO. Nah, tapi persoalannya adalah apakah hal ini benar-benar terkait dengan peristiwa UFO? Apa yang bisa dikatakan dari bukti-bukti yang ada? Dan peristiwa mutilasi hewan itu seperti apa? Apa teori yang bisa menjelaskan peristiwa ini? Dan kalau ada hubungannya dengan UFO, bagaimana? Nah, ini Kate menawarkan untuk melihat ya ada prosesnya ya di mana terjadi kasus mutilasi hewan. Ini ada ringkasan bukti. Biasanya seekor hewan, entah itu sapi atau sapi betina, ditemukan mati dan dimutilasi di padang rumput. Petani atau peternak langsung mengerti dari keadaan bahwa ini adalah kematian yang aneh dan telah terjadi mutilasi. Dia biasanya melaporkan ke pihak berwenang. Pihak berwenang terkadang setuju dengan keanehan-keanehan yang ada. Lalu, kadang juga dokter hewan kemudian dipanggil, bahkan terkadang juga melibatkan laboratorium kedokteran hewan. Ya. Mungkin ada sejumlah kasus dalam 1 atau 2 minggu dalam radius 25-50 mil atau lebih. Jadi misalnya sudah ada satu kejadian, biasanya nanti akan diikuti oleh beberapa kejadian lain di area sekitar itu. Mungkin juga ada laporan tentang UFO, helikopter, biasanya mungkin bentuknya adalah black helicopter,
pesawat makhluk aneh, kehadiran laki-laki yang misterius, atau Bigfoot, atau binatang yang aneh, dan suara atau cahaya yang aneh. Jadi ini biasanya juga menyertai dari adanya mutilasi hewan tersebut. Kemudian kematian hewan itu biasanya tiba-tiba, dalam semalam. Biasanya hewan itu kemarinnya atau hari sebelumnya itu sehat, ya, lalu mati dan kemudian ditemukan dalam kondisi dimutilasi. Mata hewan, telinga, alat kelamin, organ dalam, kulit, lidah, bibir, anus atau rektum, ekor, dan lain-lain hilang. Tempat irisan sering dipotong seolah-olah dengan alat tajam dan mungkin menunjukkan gerigi, seperti gerigi pemotong kue atau gunting yang bergerigi. Jadi ini ada gambar di mana seekor sapi yang matanya sudah tidak ada, lidahnya, kulitnya di area bibirnya juga sudah tidak ada, ya. Anehnya, darah biasanya tidak ada di tempat irisan. Darah muncul secara internal dalam otopsi. Jejak binatang, manusia, kendaraan, dan lain-lain tidak mengarah atau jauh dari binatang yang dimutilasi, baik itu misalnya terjadi di salju, lumpur, atau rumput yang basah, dan lain-lain. Kemudian, hampir selalu tidak ada tanda-tanda perlawanan pada hewan atau sekitarnya di tanah. Tulang sapi terkadang patah. Sangat jarang, namun ada hewan yang termutilasi ditemukan terbungkus di pohon atau di pagar, atau bahkan di tengah kolam. Biasanya hewan lain seperti sapi atau sapi jantan atau predator tidak mendekati hewan yang dimutilasi. Nah, bangkainya juga biasanya membusuknya juga lebih lama. Seringkali peternak atau petani mengetahui bahwa akses ke hewan yang termutilasi itu hanya melalui gerbang tertutup dan kondisinya terkunci, ya. Jadi ada pagar dan pagarnya masih dalam keadaan terkunci. Sehingga ini seringkali menjadi tanda tanya siapa yang masuk, ya, dan kemudian melakukan mutilasi tersebut. Ini adalah peta, ya, dari sumbernya adalah Alien Harvest ini, beberapa lokasi di mana terjadi kasus mutilasi ternak. Jadi sebetulnya di tahun 1967 itu sudah terjadi, tapi memang kasus ini makin banyak mulai sekitar awal tahun 1970. Ini contoh kasus, ya, yang disebut dengan Vancouver Cattle Mutilation, terjadi di New Columbia Garden Farm. Di sini ada lokasi, ada di mana binatang ternaknya termutilasi, dan ini adalah foto-fotonya. Jadi di sini terlihat matanya hilang, ya. Kemudian yang di sini juga penis dan rektum atau anusnya juga tidak ada. Ini bagian bibir dan lidahnya hilang. Dan ini terlihat bagaimana proses pemotongannya, ya, yang terjadi pada sapi ini. Nah, apakah ada hubungannya dengan UFO, ya? Ini salah satu artikel di mana ada yang menunjukkan tentang ada FBI Joint Investigation yang menghubungkan hal ini, kasus mutilasi hewan ini ke UFO. Nah, buktinya yang sering disodorkan adalah UFO seringkali, tetapi tidak selalu, muncul di area umum dari tempat kejadian perkara mutilasi. Hubungannya cukup kuat, banyak artikel surat kabar melaporkan adanya UFO bersama dengan laporan mutilasi. Selama bertahun-tahun, beberapa laporan telah muncul dari orang-orang yang melihat UFO di ladang yang sama atau berdekatan sebelum mutilasi ditemukan. Kemudian kasus mutilasi pertama yang dipublikasikan dengan baik yakni kuda Snoopy di Colorado, termasuk ada laporan UFO juga. Berikut adalah laporan di beberapa media, ya, tentang UFO yang berhubungan dengan kasus mutilasi hewan. Lalu apa teorinya, ya? Jadi apa yang menjadi penyebab dari adanya mutilasi hewan ini?
Menurut pengamatan sejauh ini pada dasarnya hanya ada 5 teori. Pertama, penyebab alami ya, yaitu adanya predator misalnya, kemudian petir, karena kadang-kadang petir kalau menyambar itu juga bisa membuat sekumpulan hewan ternak itu mati ya, kemungkinan racun atau penyakit. Kemudian teori yang kedua ada orang gila ya dengan pisau kemudian melakukan mutilasi. Yang ketiga ada aktivitas kult yang pemujaan setan dan sebagainya seperti itu. Yang keempat kegiatan pemerintah rahasia. Ya. Kemudian aktivitas terkait UFO. Mana yang paling cocok dengan bukti? Nah, Kate Rowell ini membuat sebuah indikator-indikator di mana kalau kita lihat dari file presentasinya Kate Rowell itu memang ada pembanding-pembanding. Nah, saya hanya memasang di sini menampilkan yang berhubungan dengan UFO saja. Jadi misalnya bukti tidak adanya tanda perlawanan dari hewan. Ya. Itu konfirmasinya ya. Kalau misalnya dianalisis dengan teori bahwa kematian atau mutilasi ini karena adanya predator, biasanya harusnya ada tanda-tanda perlawanan. Kemudian tidak ada tanda-tanda jejak ya dan tanda-tanda lain ya dari binatang. Kemudian kemarinnya itu sehat, lalu keesokan harinya sudah mati. Sehingga ini bisa menepis pendapat yang mengatakan kematiannya karena penyakit. Nah, di sini juga dikatakan bahwa selalu mata, telinga, genital, anus, lidah, bibir itu yang hilang ya, yang tidak ada ya. Tidak anggota badan yang lain. Jadi kalau misalnya itu hewan predator, kenapa kok hanya justru organ-organ ini saja yang hilang ya. Lalu pemotongan itu sangat presisi ya. Memang terkadang dia bergerigi. Jadi tidak cocok dengan misalnya digigit hewan misalnya. Kalau misalnya itu dilakukan katakanlah oleh orang ya harus orang yang sangat terlatih gitu ya. Kemudian ada jejak panas ya pada bagian yang terpotong sehingga ini mengkonfirmasi bahwa ini nampaknya kemungkinan yang UFO gitu ya. Dan darah itu seakan-akan terkuras habis dari binatang sehingga tidak cukup banyak ada darah yang tercecer di sekitar. Lalu ada ditemukan juga tulang-tulang besar ya yang patah atau mengalami dislokasi. Jadi pergeseran tulang gitu ya. Bahkan kadang juga ditemukan berada di pohon ya atau di atas pagar atau di tengah kolam ini seakan-akan menunjukkan bahwa ketika binatang ternak ini apakah entah dimutilasi di tempat atau mungkin dibawa, diangkat ke dalam UFO kemudian dimutilasi di atas, lalu dibuangnya itu seakan-akan dengan sembarangan. Ya. Sehingga kadang-kadang tersangkut di pohon, atau tersangkut di pagar, atau di dalam kolam. Kemudian akses untuk binatang itu agak sulit karena dia kan pagarnya terkunci ya, jadi itu membuat dia menepis ya dari kemungkinan adanya binatang liar yang masuk ya. Gitu. Nah, kemudian juga area itu dilaporkan biasanya kemudian tertutup untuk selama beberapa minggu. Biasanya oleh otoritas. Jadi ini menimbulkan tanda tanya juga. Dan di sini juga dikatakan bahwa binatang-binatang yang lain itu biasanya menjauh ya, dari binatang yang termutilasi ini. Dan sejauh ini tidak pernah ada orang yang ditangkap atau dituduh sebagai pelakunya, termasuk juga penyelidikan FBI pun tidak menemukan bukti tersangkanya. Bahkan yang justru anehnya adalah sering dilaporkan kehadiran UFO ya, ada
sinar-sinar yang aneh, ada makhluk Bigfoot ya, atau makhluk-makhluk yang lain. Memang sejauh ini tidak pernah ada hasil penelitian yang benar-benar memuaskan. Ini membuat para penyelidik UFO itu kemudian menghubungkan kasus mutilasi ternak ini dengan UFO. Nah, tentang kasus mutilasi ternak ini, kadang di Indonesia juga dilaporkan pernah terjadi ya. Kita bisa melihat melalui berita di media ya. Seringkali ada beberapa hewan ternak khususnya kambing itu kemudian ditemukan mati ya dengan misterius. Artinya hampir sama bahwa pemilik itu merasa bahwa kematian dari hewan ternaknya itu tidak wajar. Memang ini seringkali dihubungkan dengan adanya hewan liar, seperti misalnya ada serangan dari anjing liar ya, tapi juga ada yang masih meragukan itu. Nah, memang dibutuhkan pendidikan yang lebih serius, artinya mungkin perlu ada uji laboratorium ya, juga ada pengamatan dari orang-orang yang paham terhadap proses-proses apakah itu karena korban dari serangan hewan liar atau memang dari sesuatu yang benar-benar anomali. Demikian dari saya, semoga penjelasan tentang mutilasi ternak ini bisa menambah wawasan kita terhadap studi ufologi. Terima kasih.